Black Moria di OP06. Ini kebetulan kartu favorit gua waktu itu. Oh. Tapi sekarang nggak bisa dipakai lagi karena banlist. Udah masuk rotasi. Enggak, di banlist. Di banlist? Artinya nggak boleh dipakai sama sekali. Terlalu OP. Terlalu OP. Emang ability-nya apa sih? Jadi ini Zoroark EX. Ini ditanda tangan juga sama. Menurut orang-orang harusnya dia number one Pokemon player in the world. Tortek Love. Wow. Bisa nih berarti buat nanti ke World Championship nih Febri. Bakal ke San Francisco. Bakal pergi lagi. Tahun lalu kan gue pergi juga ke Anaheim. Udah dari tahun lalu ke Anaheim. Tahun lalu ke Anaheim pergi. Kerennya tuh karena bisa adjusting 3 game itu dan compete Iya, dan compete di Nggak tiga-tiganya. bisa. Dua makanya tadi cuma dua. Sorry. Yu-Gi-Oh di 3 Yu-Gi-Oh makanya dilepas. Kalau 3 susah tuh. Selamat datang di Bakar Kosan. Bahas kartu koleksi sambil santai bareng gua Steve dan gue Cynthia. kali ini kita udah kedatangan salah seorang staff kita sendiri nih ternyata gitu. Kita udah kemarin-kemarin ngundang-undang banyak bintang tamu. Ternyata dari luar. ada staff kita juga yang ternyata keren juga nih visinya karena dia pernah jadi national champion Yu-Gi-Oh di tahun 2017. Dan dia juga kemarin pas Master Ball League termasuk salah satu yang pesertanya nih. Wah, walaupun juga ya. kompe juga Keren karena banget. cukup ini sekarang masuk ke day 2. Kenapa kita baru undang sekarang? Nah itu dia karena kita belum tahu kemarin-kemarin. Nah langsung aja kalau gitu kita panggilkan Febriansyah. Nah ini dia nih akhirnya kita undang Febri. Mungkin boleh cerita dulu nih karena Pokemon Master Ball League kan masih fresh banget nih. Masih hangat-hangatnya. Ya, baru weekend kemarin lah. Baru beres weekend kemarin bener pas ini kita tayang ini minggu lalunya sih cuman masih baru lah. Gimana tuh pengalaman ikut dan apa gitu yang awalnya mulanya bisa ikut ke Master Ball League? Oke, pengalaman ikut Master Ball League. Jadi sebenarnya Master Ball League ini itu udah yang event tahunan lah ya kalau buat gue pribadi. Karena emang sebenarnya main TCG juga udah lama. Ya. Apa ya? Kemarin tuh eventnya luar biasa rame sih. Itu first time itu kita break record 1350 Masters player. Wow, Master Division only itu ya, terus bukan total. Including senior junior kalau nggak salah around 1500 ke 1500. Itu harusnya record breaking attendance di SEA untuk Pokemon. Wih, di SEA bahkan Di bukan SEA cuma di seharusnya. Indonesia ya. Enggak, itu SEA. SEA. Itu, Emang turnamen ini SEA ya kemarin iya, tuh kalau ininya. Indonesia itu tahun lalu kalau nggak salah cuman 900 totalnya. Seluruh divisi tahun ini 1500. Wah, tahun ini turunnya sih rame banget apa karena memang lagi naik Lagi banget karena juga FOMO ya. juga. Jadi banyak player baru tentu. Harusnya sih iya sih karena emang growth-nya kalau kita lihat Pokemon TCG itu lagi gede banget kan setahun terakhir gitu. Ya bersama TCG lainnya juga, tapi Pokemon paling utama karena dia lokalisasi bahasa Indonesia kan. Tuh ada yang versi localize-nya. Tapi mungkin boleh diceritain dulu nggak nih kan gue masih awam nih. Journey-nya tuh gimana? Maksudnya Pokemon Master Ball League kan setahu gue harus ada pertandingan preliminary-nya gitu liga-liga sebelumnya. Nah itu gimana tuh biar bisa ikut? Jadi Master Ball League itu sendiri sebenarnya technically event tahunan terakhir penutup season kalau di Penutup kita. season, oke. Jadi makanya namanya Master Ball kan. Master Ball tuh kalau kita tahu ikutin Pokemon Master Ball tuh yang paling kuat, yang nggak mungkin miss, yang 100% hit rate. Jadi kita itu untuk jenjang turnamennya tuh ada namanya Great Ball League. Oke. Jadi kita ada 4 jenjang, Great Ball League, Ultra Ball League, Premier Ball League, dan Master Ball League. Oh, sesuai tingkat kekuatan bolanya di gamenya ya. Paling rendah itu Great Ball League. Jadi Great Ball League itu hitungannya turnamen selevel LGS. Oke. LGS local game shop kan, toko kartu. Itu dia diadainnya itu dalam, jadi kita ngomongnya satu season ya. Satu season itu kurang lebih hitungan satu season sekitar 9 bulan. Itu kita start kurang lebih di September, akhirnya itu di Mei atau di Juni. Oke. Kayak kemarin ini kan kita akhirnya di Juni, tahun lalu kita akhirnya di Mei. Start di September itu biasanya itu mulai dari Great Ball League itu level paling rendah untuk ngerebutin poin buat ke ranking, nggak bentar, belum untuk Master ke Ball, ranking masih ke buat World Championship. Jadi sebenarnya setiap turnamen ini tuh ada dapat rankingnya. Ada poin-poinnya sendiri. Betul, ada poin untuk menuju ke World Championship karena World Championship-nya itu tuh jadi final episode, final turnamen whole season di dunia gitu. Turnamen kan. puncaknya lah ya itu. Betul. ya. Jadi Great Ball League itu level paling bawah, dia selama satu season itu diadakan selama 3 batch. Kurang lebih. Jadi tiap satu batch itu kurang lebih sekitar 4 sampai 6 minggu. Itu di tiap weekend tuh bakal ada turnamen tuh di toko-toko. Toko-tokonya itu pun juga dipilih oleh AKG gitu kan. Yang mana setiap penyelenggaraan turnamen itu di limit 32 atau 64 orang. Dan pesertanya itu setahu gue kalau kayak Jakarta sekarang itu
setiap ada Great Ball League yang daftar bisa sampai 200. Dari 200 gila. orang daftar di raffle. Cuma 32 yang bisa dapat main. doang. Berarti Gila, tahun gila, ini gila. memang dari September kemarin sudah dimulai. Udah mulai Udah mulai dari berarti. September. Dan Febri ikut dari September kemarin. Dari September kemarin Wow. betul. Oke, wow. Keren banget. The Great Ball League terus kalau Ultra Ball Nah, jadi Great Ball League itu ngerebutin poin, terus juara Great Ball League itu dapat by 1 round ke Ultra Ball League. Oh. Ultra Ball League ini sama 3 batch juga satu season. Tapi setiap batch itu ada 3 kali, kecuali yang terakhir ada 4 kali. Oke. 3 kali itu bisa di beda kota. Normalnya Jakarta, Bandung, Surabaya. Oh, kota-kota gede lah ya. Betul. Dari top player dari Ultra Ball League ini pun dapat poin plus dapat by 1 round di Master Ball League. Master Nah, Ball League. jadi jenjangnya itu Great Ball, Ultra Ball, Master Ball. Oke. Ada satu lagi Premier Ball. Premier Ball, Premier Ball ini sebenarnya satu event gede terpisah di awal season. Yang mana sebenarnya mereka memperebutkan poin, tapi juga kasih langsung direct invitation ke World Championship. Oh, jadi pemenangnya Premier Ball tuh bisa langsung ke Top 2 playernya. top 2 dua playernya. Playernya kemarin langsung dapat direct invite ke World Championship di Agustus nanti. I see. Yang Master Ball League itu top 1 player only. Enggak, top 2 player Top 2 juga, Top 2 juga. tapi bedanya Master Ball League itu top 2 player dapat travel awards. Oh, Dibayarin dibayarin tiket, hotel tiketnya dan juga. semuanya. Kalau Premier Ball League itu invitation only. Invitationnya aja. Untuk semuanya tetap bayar sendiri gitu. Kan, kayak gitu. Lebih prestisius Ya. dan lebih gede juga Plus secara ya nilai. sebenarnya ada poin-poinnya juga karena untuk invitation ke awards itu bukan hanya top player Premier Ball dan Master Ball, tapi top 8 ranking player di leaderboard selama satu season bakal dapat invitation. Gitu. Jadi ada poin-poinnya juga, bobotnya setiap turnamen berbeda. Jadi juara aja nggak sekadar jadi juara langsung dapat invitation Betul, ke betul. ini ya. Ya, Harus grinding kumpulin- satu season lah. grinding Ya, lah ya grinding benar satu benar season, benar. betul. Jadi walaupun kemarin nggak juara, bisa aja poinnya cukup buat ke World Championship Betul. gitu ya. World Championship tahun ini di mana ya? Di San Francisco. Oh di San California. Fran. I see. Wih. Nah, kalau kemarin berarti kita tadi udah dengar tuh penjelasannya Febri soal ini apa turnamen-turnamen di Indonesia lah, jalan road to World Championship lah bisa dibilang kayak gitu. Betul. Kalau Febri sendiri kemarin gimana nih? Apa performanya selama di Master Ball League? Jadi kemarin tuh Master Ball League gue kebetulan mainin deck yang baru rilis. Kan kita kan sebelum Master Ball League H-1 tuh rilis set baru tuh Ancaman Bayangan. Ancaman Bayangan, Gue benar. mainin deck yang rilis di Ancaman Bayangan, yaitu Bayangan Tersembunyi. Yang mainnya pakai Delmice. Ya, Delmice ya, dan ya. teman-temannya. Nah itu gue mainin deck itu. Day one recordnya nggak terlalu bagus sebenarnya. Cuma 6, jadi kita main 8 round in total untuk Master Division. Skor gue 6-2, tapi semua player dengan skor 6-2 ke atas itu lanjut ke D2. Oke. Nah, terus di Day 2 itu kita ganti format karena di Day 1 kita mainnya best of 1, Day 2 kita main best of 3. Oh, lebih panjang. Lebih panjang. roundnya. Jadi 4 round best of 3 round. which minimal main 8 kali sebenarnya. Iya. Jadi udah sama tuh kayak Day 1 kan. Kita main 4 round best of 3 itu dapat akumulasi poinnya dari day 1. Yang mana rekornya pun hasilnya berbeda. Nah, kemarin kebetulan pas Day 2 itu skor gue 3-1. Gue menang 3 kali, kalah sekali. Oke. Jadi secara poin tuh kemarin totalnya dapat 37 poin, 35 itu finishnya di top 64. Gua ranking 40 something, kurang 1 poin doang untuk ke top 32 sebenarnya. Terus kemarin karena kemarin itu yang di top 8 kalau nggak salah minimal 41 poin. 41 poin itu jadi kurang lebih di day 1 boleh 6-2 tapi day 2-nya harus 4-0 dan Harus semuanya 4-0. 2-0. Nggak boleh kalah sama sekali. Oh, wow, harus perfect game Itu pas di perfect. dua-duanya. Ya, antara jadi kombinasinya banyak tapi ya Ya. itu panjang lah rute itunya. Jadi finish gue sendiri sebenarnya not too good ya Not too buat gue good, ya, ya. top 64. Tapi at least gue secure worst invite-nya. Karena gue udah grind poin dari awal dan sebenarnya placementnya cukup untuk World Championship. Oh gitu, bisa nih berarti buat nanti ke World Championship Iya. nih Febri. Bakal ke San Francisco. Bakal pergi lagi. Wih. Tahun lalu kan udah pergi juga Wah, ke tahun Anaheim. Itu udah dari tahun lalu kan. Ya, tahun lalu ke Anaheim pergi. juga. Gile, Keren banget. mantap ininya. Tapi berarti udah cukup veteran lah ya bisa dibilang karena tahun lalu tahun ini bakal pergi lagi juga lumayan gitu lah. ke sana. Tapi Lumayan lah ya. jadi penasaran main Pokemon TCG dari tahun berapa? Nih jadi penasaran Jadi gitu. sebenarnya main Pokemon TCG itu dari awal rilis versi bahasa Indonesia 2019 Agustus. Oh, wow. Cuman memang waktu itu baru belajar dan ada satu lain hal ngebuat akhirnya vakum TCG semua TCG lah bukan cuma Pokemon. Mau comeback main lagi itu di 2020 awal. Tapi pas mau ikut regional di Maret kita Covid kan. Ya, 2020. benar. Oke. Covid terus sempat
sempat idle lah dia karena event pun nggak ada. Baru mulai beneran kompe itu sekitar mid 2020 begitu AKG udah mulai bikin event lagi. I see. Kurang lebih ya sampai ya 6 tahun berarti. 6 tahunan ya berarti Pokemon. Tapi kalau pengalaman TCG sebenarnya di luar itu juga udah lama kan. Febri udah main TCG 2011. 2011. Pertama apa tuh TCG? Yu-Gi-Oh. Pantesan. Karena kayak zaman-zaman itu ya TCG masih gak banyak lah, masih opsinya paling Yu-Gi-Oh, MTG, terus Pokemon pun masih Inggris doang, nggak banyak. Ya, Apa sih Pokemon itu Vanguard juga belum Vanguard rilis, belum rilis itu belum. 2012 kalau nggak salah. Jadi emang opsinya masih terbatas sih. Awalnya mulai dari Yu-Gi-Oh. Akhirnya explore ke Pokemon tuh karena memang sudah main gamenya, udah. Atau emang udah suka IP Pokemon dari sebelumnya? Lebih ke tertarik coba karena bahasa Indonesia. Karena yang ngerasa kalau bahasa Indonesia berarti kan distributornya udah cukup niat tuh untuk localize. Jadi supportnya harusnya gede dong. I see. Nah, dari jadi situ benar-benar. dari situ cobain terus main Pokemon. Sebenarnya sebelum itu juga sempat coba beberapa game lah. Ada Vanguard sempat coba, Force of Will sempat coba, ya MTG juga sempat coba. Abis dari Pokemon itu main One Piece juga sebenarnya. One Piece Digimon juga sempat coba. One Piece tuh masih main sampai sekarang. Tapi Pokemon yang paling ini nih berarti sekarang. Ya yang paling rame lah ibaratnya, paling rame secara player base ya. Ya. Gile. Berarti udah lama juga nih. Lama banget. Nah, dari perjalanan ininya nih, karirnya mungkin yang bisa dibilang Karir cukup di lama. TCG. Karir di TCG. Lebih lama dari kerja ya. Iya, dari kerja di Unipin lebih lama itu ya. Dari kerja 2011 itu berarti baru mau lulus SMA. Oh iya, buset. Iya sih. Benar. Dari sekolah itu dari sekolah. Dari zaman sekolah ini lebih lama bener dari kerja. Nah, dari sekian banyak inget nggak dulu pertama kali bikin tuh decknya deck apa gitu yang pertama kali dibikin? Ini apa nih? General TCG Pokemon. apa? Oh Pokemon. Pokemon dulu. Pokemon itu 2019 bikinnya Espeon GX pakai Garbodor. Itu waktu itu kan yang metanya sebenarnya Tapu Bulu sama Vikavolt. Tapu-tapuan. Ya, cuman waktu itu zaman itu karena kan masih baru terjun kan. Terus kayak kalau dulu awalnya main Yu-Gi-Oh tuh biasanya keep satu core deck mau sampai berapa lama juga selama nggak kena hit ban list masih compete. Oke. Nah ini kayak ya udahlah cobain main Espeon sama Garbodor gitu-gitu tapi ternyata susah keep up ke meta. Jadi tapi kebetulan vakum juga suara waktu itu. Jadi kalau itu yang pertama kali dibikin, tapi kalau ketika udah balik main benar-benar kompetitif, pertama kali dibikin itu ADP, Arceus Dialga Palkia, Tag Team GX. Iya, Tag Team DX. Nah, kalau yang kemarin dipakai di Monster Bowling, deck apa tuh? Mas? Itu tadi deck bayangan tersembunyi, Delmice. Yang tadi udah ada Delmice itu ya. Okay. Itu tuh kelemahannya apa? Mungkin boleh dijelasin dikit gak kayak mekanik decknya jadi gitu? itu decknya itu apa namanya? Dia one prizer, nggak ada EX decknya ya ada sih support Pokemon, tapi ini attackernya nggak ada EX. Dia itu one prizer, satu energi bisa pukul up to 170 damage. Wah, 170 damage terus dia tipenya psychic. Kan metanya sekarang tuh kan kita expect-nya banyak Dragapult, yang Dragon, dia terus ada kartu supportnya psychic itu Clefairy EX bisa bikin Pokemon Dragon weakness-nya ke psychic. Jadi dia good matchup banget lawan Dragapult. Iya. Bisa dibilang anti meta gitu ya mungkin. Anti meta ya meta. Anti meta ya tapi meta. Karena udah banyak anti meta juga yang meta gitu kan. Iya, benar. Gokil. Tapi kelemahannya apa tuh kalau deck itu tadi sebenarnya? Kelemahannya match up yang susahnya. Match up susah deck yang bisa nge-heal sih. Deck yang bisa nge-heal ya. Karena kan decknya cuma pukul 170 damage maksimal, terus dia one prizer HP-nya kecil 140, dipukul balik mati. Nah, kalau misalnya Pokemon lawannya bisa nge-heal yang EX yang gede-gede gitu kan, bisa nge-heal ya jadi susah keep up-nya. Kemarin pas MBL tuh banyak ketemunya yang kalah tuh sama deck-deck itu seperti itu. Enggak sih, sebenarnya kalahnya itu sekali karena nge-break, benar-benar nge-break nggak bisa main di Day One. Terus kalah keduanya itu kebetulan ini match-nya on stream, itu karena mirror match. Mirror match-nya kebetulan kejar-kejaran prize, terus pas terakhir itu kalahnya karena time call sih. Time call kelar terus ya ada apa namanya end of game rules-nya, kalah price sedikit ya kalah. Itu match-nya actually on stream tipis ya berarti ya. Itu actually yang Day 2 match-nya on stream bisa dicek di live-nya Pokemon Indonesia. Wah, tuh buat yang nonton boleh dicek tuh nanti pertandingan ini dicek VAR. Berarti Day 1 memang lancar aja nggak ketemu deck yang diantisipasi. Yang bad match up-nya lah gitu nggak ketemu ya. Sebenarnya nggak ketemu karena ngerasa populasi bad match up-nya nggak banyak sih di Indo harusnya. Gitu. Ya. Emang
apa ya didesain buat anti meta yang udah jadi meta, tapi karena itu jadi nggak terlalu banyak yang mainin anti meta, mungkin gitu kali ya. Itu juga plus ya mungkin karena orang-orang gak banyak expect decknya soalnya baru rilis H-1 itu tadi kan. Karena Iya, dapatnya susah gitu iya ya. sih. Iya. Ancaman bayangan tuh memang bener-bener bayangan kemarin ya. Lumayan. Nyarinya susah banget. Tapi sebelum itu berarti deck yang dia siapkan apa? Jadi waktu itu consideration-nya antara itu atau Dragapult Blaziken. Oh. Iya. Emang biasanya kalau sebelum itu emang biasanya main Dragapult. Cuman Dragapult. pas udah ya beberapa minggu terakhir kayak yang aduh kayaknya kalau ketemu deck ini susah banget nih. Kayak ayo lah main deck ini aja sekalian gitu. Terus karena expect-nya Dragapult bakal banyak banget di counter orang kan. Iya, Semuanya iya, masih iya. counter Dragapult. Jadi ya why kenapa harus mainin deck yang paling di counter? Ya, mending main counternya sekalian gitu Betul, ya. gitu. Tapi kalau boleh tahu persiapannya buat ke Master Ball League kemarin berapa lama tuh? Maksudnya ada latihan khusus kah gitu selama berapa minggu? Kalau latihan khusus banget itu paling di seminggu terakhir ya. Seminggu Karena kan terakhirnya. kebetulan juga mau latihan tuh kemarin agak susah soalnya kita carpoolnya agak beda antara yang di yang format yang eligible di Master Ball League sama sebelumnya. Itu karena itu tadi rilis H-1 terus legal kan. iya, Jadi kalau iya. mau latihan itu harus pakai proxy ibaratnya, belum bisa pakai kartu realnya. I see. Terus mau latihan di online pun nggak mendukung karena set kita itu kemarin lebih dulu daripada Inggris. Di Inggris tuh belum rilis kartunya, yang ini baru tuh. rilis di pertengahan Juli. Nah, belum jadi ada juga untuk ya. latihan di PTCG Live yang online kliennya itu belum bisa, kartunya belum ada. Kartunya belum Jadi tersedia. sebenarnya kalau yang spesifik banget tuh seminggu, tapi ya kalau latihan in general sama deck-deck lain ya udah dari sebulan sebelum udah main aja sih latihan sih. Latihannya bareng LGS khusus atau memang ada komunitas di luar? Oh, kalau gue sendiri sih gue biasanya mainnya di Iki Card Shop ya. Iki Card Card Shop. Shop itu ada di Tanjung Duren, Tanjung Duren. di apartemen Mediterania. Itu emang kita biasanya itu ada gym battle juga setiap hari Sabtu. Oh. Ya, terus ya tapi ya gue juga biasanya kalau nggak ya cari tanya-tanya aja sama teman-teman yang biasa sama main di situ ada yang mau latihan nggak di weekdays segala macam atau kalau nggak ya keliling ini aja keliling gym battle aja kadang-kadang sih. Ada kayak hari ini gym battle-nya di mana, jadwalnya besok di mana ya Ikutin keliling-keliling ke sana aja. ini ya. Nah itu tuh buat para penonton, teman-teman yang nonton yang mau main mungkin atau ketemu Coba-coba. Febri, coba main ke Iki Card Shop ya Bisa, di bisa. Tanjung Duren, Tanjung Duren, gitu. ya. Oke. Keren banget. Keren banget. Nah, Oke. mungkin kita bahas ini lagi deh sebelum kita bahas ke koleksinya Febri, kita bahas TCG lainnya tadi itu. Oke. Kan Febri udah main dari 2011 Yu-Gi-Oh yang pertama ini. Betul. Itu dan sempat juara nasional juga di Yu-Gi-Oh ya kalau nggak salah Iya, di sempat 2017 betul. Itu gimana tuh ininya, boleh diceritain sedikit nggak pengalaman pas jadi juara nasional? Jadi sebenarnya Yu-Gi-Oh itu sendiri apa namanya ya? Di Indo itu formatnya kan kalau dulu tuh kita main formatnya format TCG, format Inggris punya. Kan kayak beberapa tahun lalu tuh kita baru official format Jepang. Ya. Jadi dulu tuh gua mainnya format Inggris itu emang sebenarnya diadain nasionalnya setahun sekali. Itu kalau nggak salah start di 2011 atau 12 itu. 11 kalau nggak salah. Nah, itu 2017 itu ya kebetulan lagi main deck yang disuka dan cukup meta saat itu. Oh. Terus ya somehow juara. Deck apa tuh kalau? Itu waktu itu mainnya Zodiac. Zodiac. Zodiac itu apa ya bahasa Jepangnya gue lupa. Tapi itu dulu nama decknya Zodiac. Oh. Wah. Wow. Itu udah exit formatnya. Udah nggak dipakai berarti di zaman sekarang udah ini ya. Udah Kayaknya kena sekarang prototype. masih bisa engine-nya dipakai. Tapi beberapa kartu udah masuk banlist sih. Karena kan kalau kayak Yu-Gi-Oh kan nggak ada rotation. Pokemon kan dia rotation Iya, ada kayak rotationnya. kartunya biasanya legal itu sekitar 2 tahun di format, terus begitu tahun ketiga di rotate kan. Yu-Gi-Oh kan technically eternal tapi ada banlistnya. Ya, bisa kartu lama yang udah ini dimasukin ke bandlist itu. Betul, atau power creep. Gitu. Ya. Tapi sekarang masih main nggak Yugi? Yu-Gi-Oh udah enggak sih karena kemarin itu sempat waktu official OCG itu sempat cobain main, tapi karena kebetulan udah aktif main juga di Pokemon Indo sama di One Piece. Terus Main One Piece juga. One Piece ya, juga. terus mau coba mikir kayak kalau kompetitif di 3 game kayaknya waktunya susah. Lebih ke waktu latihannya susah, waktu turnamen Banyak susah. waktu luang ya karena kalau bentrok-bentrok kan. Jadi kayak yang ya udahlah kayaknya nggak bisa main 3, harus pick 2. Iya. Jadi yang dipilih adalah Pokemon dan One Piece Pokemon untuk dan saat One Piece, ini. betul. I see. Tadi kita udah dengar soal Pokemon cukup banyak, makanya nah kita mau denger nih soal One Piece-nya. Oke. Gimana nih? One Piece-nya berarti udah ada kompe-kompenya juga kah? One Piece kalau ditanya kompe sih kompe. Kemarin itu jadi
One Piece kita itu kayaknya 3 minggu lalu itu kita baru ada event 3v3 di Alam Sutra. Itu ngerebutin spot buat ke Indonesian Final. Itu kebetulan tim gua kemarin itu nggak masuk di top 8, kita finish top 16. Kalah kurang satu win lah. Satu win lagi. Terus ya. sebelumnya itu kayak di bulan lalu itu sempat ada Grand Asia Open 1v1 final. Itu gua sempat main di situ. Itu turnamen sekitar 32 orang harusnya. Yang mana untuk sampai final itu sendiri dapat invite, harus menang store qualifier lah ibaratnya. Nah itu gue sempat main menang di store qualifier, terus main di finalsnya. Cuman kemarin pas finalsnya gak masuk top cut. I see. Itu di One Piece deck yang dipakai deck apa nih? Deck apa? boleh. One Piece sekarang mainnya Purple Enel. Wah, yang lagi meta banget tuh Enel. Purple Enel. Dimana-mana Kebetulan gue main One Piece tuh Dimana-mana. dari set 1 juga, dari Open 1. Itu dulu sempat kalau ngomong kompe itu pas pertama kali ada flagship eventnya di Indonesia yang dapetin Luffy serial pertama, itu gue yang menang kebetulan. Wow. Bisa cek di IG. Wow, ini Bisa cek di IG. Hebat. Itu masuk Gile. IG kebetulan Steve. Masuk IG kebetulan. Iya, itu masuk IG kebetulan. Achievementnya Gila. banyak banget. Dan Achievementnya setiap banyak kayak loh, ada makanya. TCG kayaknya selalu ikut nih. Memang udah suka banget ya sama scene TCG. Emang kompe sih emang. Kompe sih Jiwa kebetulan. kompetitifnya ya Iya. ini. Tapi gokil. Tapi ya ini contohnya, maksudnya nggak salah disebut karir jadinya ya, dari zaman 2011 Dan sampai sekarang. Dan menghasilkan Lumayan, karena udah lumayan, juara-juara. lumayan. Boleh di spill tipis mungkin udah dapat apa aja dari hasil juara. Ya, itulah pokoknya. Nah, itulah pokoknya. Promo-promo Oke. card tentunya udah banyak yang ini Promo ya. card ada lumayan. Hasil dari Kayak juara. kemarin kan ini beberapa kayak 6 bulan terakhir kan flagship eventnya One Piece kan lagi lumayan tuh promo cardnya. Ada Zoro serial, ada Luffy Nika serial, itu juga sama kok main. Kadang-kadang suka sampai ke Surabaya juga untuk main flagship sama. Sampai ke Dikejar, Surabaya. Ya lumayan flagship-nya. karena kebetulan championship eventnya sekarang season ini lagi nggak open for public untuk di negara lain. Karena kayak tadi untuk 1v1-nya harus store qualifier dulu untuk final. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya itu kan satu big event kayak Master Ball League tadi kurang lebih satu big event terus open for public. Itu kadang-kadang gue sama teman-teman tim gue juga suka berangkat sih, kadang ke Singapura, pernah ke Thailand juga I gitu untuk main. see. Wih, gile. Ini benar-benar sih luar biasa. Kakaknya tuh karena bisa adjusting 3 game itu dan kompe Iya, dan kompe di Nggak tiga-tiganya. bisa, dua makanya tadi cuma dua, sorry. Kita Yu-Gi-Oh ditinggalkan. Yu-Gi-Oh makanya Iya. dilepas. Kalau 3 susah tuh. Kayak bisa tapi risan gitu. Jadi full time-nya di TCG. Ada sedikit apa tips atau ini nggak, maksudnya dari Pokemon ke One Piece ke Yu-Gi, pokoknya dari beberapa TCG ini penyesuaiannya tuh kayak gimana gitu? Apakah susah beradaptasi atau ada tips atau gimana nggak? Sebenarnya in general kalau buat gue pribadi main TCG itu tergantung environment. Oke. Jadi kalau ketika kita udah ketemu komunitas yang mungkin visinya sama, skill levelnya sama, terus yang bisa saling helps in improving each other game, itu bakal sangat nolong sih. Karena biasanya itu orang-orang itu yang suka nggak dilihat orang-orang, kayak ngerasa kayak gue udah ngerasa latihan keras tapi kok nggak improve ya. Kadang kan bisa jadi yang salah bukan dari kitanya tapi mungkin dari lawan main kitanya. Mungkin karena level lawan main, anggap level 1 sampai 5 nih. Kita biasa main di level 1 nih. Ketemu level 2, 3 dan seterusnya kita kesulitan. Tapi ketika kita udah terbiasa latihan di level 5, ya ketika ngadepin lawan level apapun kita udah biasa aja I gitu. see. Jadi sparring partner itu Betul, sesuatu betul. yang Sparring penting partner itu banget penting. ya sebenarnya. Jadi Itu paling penting menurut gua. Jadi makanya harus LGS hopping. Kalau sebenarnya LGS hopping itu ya kadang kan kita kalau ngomong sih setiap LGS kadang punya levelnya masing-masing ya. Iya. Cuma LGS hopping itu juga sebenarnya membantu karena buat ngebiasain diri sama segala jenis level player. Karena bisa jadi nih kita biasa main di satu tempat, udah terbiasa sama orang-orang dengan cara orang-orangnya dengan gitu cara kan. main yang mungkin udah kita expect, yang memang mungkin ini optimal play menurut kita. Kita udah expect udah decknya seperti ini. Begitu kita main ke tempat lain, orang ini mainnya optimal play. Atau mungkin non optimal play, tapi karena kita expect-nya optimal play malah jadi kita yang misplay gitu loh. Karena kita expect play. Lah kok playnya kayak gini, play yang kita expect. Di luar Kayak normal gitu. justru Betul, jadinya. Betul. Karena justru jadi malah kita yang kecelek gitu. Iya, jadi Gitu. kadang-kadang justru main ketemu yang suboptimal itu jadi latihan juga sebenarnya ya buat Benar. kitanya. Jadi ngebantu kayak kalau kadang kan soalnya kalau kayak kita lagi kayak main tuh Master Ball League gitu, kita duduk. Kita kadang tuh kalau udah terbiasa main bisa expect lawan kita kurang lebih level skillnya segimana ya. Terus ketika kita ngerasa kayaknya levelnya segini deh. Kita bisa expect mungkin dia gak kepilihan play yang next level.
Karena gue jujur gue pernah kejadian untuk satu turnamen, gue ngerasa ketika gue play kayak gini, ada play di level ini, kalau dia play around-nya dengan play yang ada di otak gue bakal kalah. Jadi gue mencoba untuk play play yang ada di otak gue itu. Untuk play orang lagi playnya yang di otak gue. Ternyata lawan gue pun gak kepikiran nyampe play yang gue pikirin, banyak gue yang kecelek, gue yang kalah gitu loh. Kita yang misplay. Padahal kita udah antisipasi gitu. Jadi karena kayak normalnya kalau gue ketemu lawan latihan gue, dia bakal play kayak gini. Jadi gue harus play around-nya kayak gini biar gue gak kalah. Ternyata dia ngelakuin playnya yang jauh di bawah itu, kayak aduh kok malah jadi kita yang kalah malah gitu. Kita yang misplay jadinya. Ya, itulah bener pentingnya belajar ketemu dengan berbagai macam player ya, nggak cuma di satu ini doang. Ya, itu bisa jadi bener salah satu kunci juga. Itu mungkin boleh dicatat tuh teman-teman buat yang ingin terjun ke dunia kompetitif. Ya ibaratnya banyak-banyak latihannya lah intinya kan. Buat saat ini deck yang lagi disukain baik di Pokemon atau di One Piece selain yang tadi udah disebutin ada lagi nggak? Apa ya? Kalau deck pribadi, secara pribadi nggak ada sih. Kalau yang disukain, selain yang dimainin ya. Karena biasanya kalau kayak One Piece atau Pokemon itu tuh sebenarnya meta levelnya itu nggak sejauh itu kalau saat ini. Menurut gua hampir semua deck bisa bersaing. Jadi biasanya pilih deck yang nyaman aja. Nah ya karena emang udah nyaman sama decknya dan udah suka decknya, jadi ya udah mainnya itu terus gitu loh. Oke, tapi menemukan similarities gak antara 3 TCG yang dimainkan itu sampai nyaman aja sampai kompe. Similarity-nya sebenarnya gimana ya? Secara mekanik kan tiga-tiganya beda. Terus secara gameplay juga beda. Jadi kalau similarity-nya sih in general sih kayaknya nggak ada sih. Cuman memang mungkin ada beberapa bukan pattern play ya. Beberapa mungkin skill lain yang mungkin bisa dipakai untuk adaptasi. Karena jujur gue dulu main Yu-Gi-Oh itu 2011 tuh sampai 2019 tadi gue bilang, 2020. Lama banget tuh kan, 8 tahun 9 tahun. Pertama kali gue terjun ke Pokemon Indo itu 2020 awal gue mulai belajar main ke LGS sama temen gue, itu gue struggling. Karena gue nggak terbiasa sama play yang gue lakuin di Yu-Gi-Oh. Gue nggak kebiasa kayak yang gue kalau di Yu-Gi-Oh bisa mainnya kayak gini, gue bisa ngebaca play lawan kayak gimana, gue counternya gimana. Di Pokemon itu awalnya gue nggak kebiasa, gue sempat struggling beberapa minggu awal. Tapi begitu udah nangkep, game ini tuh playnya kayak gini loh, nah, itu udah gampang adaptasinya gitu. Tapi jadi berguna nggak tuh kemampuan, maksudnya dari satu TCG ke TCG lainnya ada? Sebenarnya tetap ngaruh. Kayak contoh misalnya kayak sequencing lah ibaratnya, atau misalnya kayak yang belajar resource management, terus tempo, play reading gitu kepake sebenarnya. Nah dari ketiga tadi yang udah dimainin, yang paling favorit mana nih, Feb? Yang paling favorit gimana ya? Tiga-tiganya beda sih menurut gua soalnya. Secara game ya. Kalau kayak Yu-Gi-Oh itu kan kita bisa counterplay lawan langsung. Terus kalau One Piece itu dia kalau misalnya kita ketinggalan terus kita kan dia ada live nih. Kalau kayak pernah bahas One Piece juga kan, dia ada live terus live-nya itu jadi resource ketika kita take. Jadi ketika kita behind kita tuh malah dapat tambahan resource. Advantage dari situ ya. Dari situ. Nah, kalau Pokemon itu kan justru kalau misalnya kita behind malah lawan yang dapat resource karena price card-nya lawan yang ambil untuk ke tangan. Tapi bedanya adalah secara strategi wise-nya berbeda karena itu tadi One Piece itu kita baca play lawan, next lawannya mau gini, kita bisa counter atau enggak. Nah, kalau Pokemon itu karena enggak ada counter play di lawan, kita cuman diem aja berarti nontonin, fokus di board sendiri. Jadi kita harus antisipasinya dari kita sendiri. Terus paling di lawan tuh malah kita ngeplan next time kita harus ngapain. I see. Nah, kayak gitu sih. Tapi sebenarnya ya dibilang ada favorit atau enggak, sebenarnya ya semuanya sih favorit ya. Semuanya sih. At least kalau nggak favorit gak gue mainin ini sekarang gitu kan. Tapi ya nggak bisa dibanding satu sama lain karena menurut gue sih agak berbeda aja gamenya. I see. Tiap TCG punya keunggulannya masing-masing lah, punya daya tariknya sendiri. Betul. Boleh. Mungkin buat teman-teman yang nonton tergantung suka IP-nya apa kali ya. Ya, benar juga. Tahun depan mau ada Naruto katanya. Katanya Naruto TCG ya tahun depan, benar. Ya masih, walaupun belum dikonfirmasi. Udah dikonfirmasi. Udah di-announce, sudah konfirmasi. Udah fix Naruto. Udah fix 2027. Bakal coba nggak? Bakal coba nggak tuh? Pasti coba. Kayak sekarang kan Riftborn juga lagi coba, udah ada decknya, tapi so far mainnya masih casual weekly doang karena kemarin masih
sibuk yang 3v3 One Piece lah, Master Bolic segala macam. Belum sampai tahap kompe lah ya kalau ke Riftbound. Belum ada ke niat level juga. itu. Cuman ya at least decknya udah ada, udah jadi. Udah Deck apa tuh? Udah bikin lagi Ezreal. Ezreal. Iya. Oke. Nah, mungkin kita dari tadi udah bahas soal perjalanan kompetitifnya Febri nih. Iya. Mungkin kita bisa lihat koleksinya Dari juga tadi nih. Udah ngintip-ngintip dari tadi apa nih nih. yang dikoleksi. Sebagai Sebenarnya ini seorang koleksinya bukan koleksi banget ya. Cuman kebetulan ada beberapa kartu-kartu yang sebenarnya awalnya tuh dari kepake main. Cuman kayak ya udah bisa masuk album, bisa masuk binder gitu-gitu doang. Oke. Ini sebenarnya satu album gabungan nih antara One Piece sama Pokemon. Boleh. Ini paling Tiba-tiba gue ada lihat depannya ada Ivankov One Piece ya? dulu nih. Ini mostly leader paralel artnya yang pernah gue pakai. Artnya. Kayak dulu pertama kali main tuh dari Doflamingo, Luffy Luffy biru. biru. Terus ya sempat main Ivankov, ini mostly sempat dimainin lah. Wih, Nami, Katakuri. Iya. Oh, ini semuanya tapi sempat dimainin nih, makanya masuk ke sini gitu. Sempat dimainin ya. Terus ini juga nih ada Sakazuki, ada Moria, ada Luffy, Snakeman gitu kan, Jirtu, Luffy ungu biru ada ya. Ace. Wih, gile. Banyak juga ya berarti udah pakai decknya. Tapi ini ini ada Kuzan semuanya biru nih. dipakai main. Sempat dipakai main lah. Karena kan emang kebetulan main kan dari OP1. OP01 itu berarti sekitar 2021 kalau nggak salah ya. Iya, 2022. 2022. Oh ya. 2022. Tahun ini for Enif ya benar. Berarti hampir jarang beli pack untuk nambahin koleksi. Memang dari Biasanya beli pack tuh malah untuk cari kartu main. untuk cari kartu main. Untuk cari kartu main. Oh, bener-bener kemarin- kompe banget ini Iya, dan bisa jiwanya. cari kalau kayak gini ya emang untuk skin di deck doang. I see. Karena leader kan pasti kelihatan di depan gitu. Iya. Ini juga nih Blackbeard. ada ini kemarin emang koleksi kebetulan ada Shanks-nya harusnya cuman lagi dipinjam teman. Oh. Tapi ini ada Imu, ada Nami. Ada Bagi sempat dipakai main juga. Puding juga sempat dites. Gile. Kemarin sempat Ini yang main lagi deck meta Imu sekarang nih berarti selain panel. Sempat bikin apa? Selain Purple Ene ini lagi meta nih Ini sekarang. lagi meta kalau sekarang nggak betul. Nami lagi Nami meta. biru, Blue Yellow kuning. Nami, betul. Terus nah ini ya sempat dipakai. Nah, ini ada beberapa kartu promo card kalau gua suka kumpulin. Oh, ini yang dari magazine nih. Ini dari magazine, betul yang merah. Terus ini promo card eksklusif cuman didapat di Bandai Card Fest. Card Game Fest nih ada 2023 24, 24 25, 25 26. Wah, gile. Ngeri Keren, juga keren. ya. Ngeri, Padahal so. bannernya kecil aja nih. Badannya kecil tapi isinya nggak kecil. Nggak kecil. Enggak lah, sebenarnya secara value sih enggak yang gimana-gimana banget sih. Tapi ya itu punya nilai-nilai ini maksudnya karena ini pernah dimainin. Ya, betul. Ada sentimental. Ada sentimentalnya dan sengaja nyari alternate artnya gitu jadinya. Betul. Keren, Karena biasanya keren. kalau emang yang player compe kebanyakan kayak gitu sih. I see. Terus ya ini ada beberapa hasil brewek segala macam yang itu kayak keren banget tuh. ini kayak hasil brewek males dijual tapi karena bisa kepake suatu saat dia masukin aja gitu. Ini ada Kaido, ada Sanji. Ini Kaido Lin gitu, Big Mom kan. Ada beberapa. Terus ya sama lah ini juga kurang lebih mirip-mirip nih ya promo Luffy ini dapat dari turnamen. Oh ini yang hasil dari turnamen itu. Nah, ini dapatnya kan kayak 1 2 3 ini promo dari turnamen. Ini dari brewek juga ada. Ini Luffy-nya gambarnya Oda. Nah terus ini ada nih 4 biji doang nih kartu tiba-tiba sendiri. Ini Apa tuh? Ini jadi Moria, Black Moria di OP06. Ini kebetulan kartu favorit gua waktu itu. Oh. Tapi sekarang nggak bisa dipakai lagi karena banlist. Oh, di udah banlist. masuk rotasi. Enggak di banlist. Di banlist? Kartunya nggak Banlist. terlalu dipakai sama sekali. Terlalu OP. Terlalu OP. Emang ability-nya apa sih? Jadi di 8 cost, powernya 9.000. Ability-nya ketika di play, dia bisa bangkitin satu karakter dengan cost 4 ke atas dan satu karakter dengan cost 2 ke atas dari trash. Wow. Dan gratis. Gratis. Jadi Gratis. 2 karakter sekaligus. Iya, jadi cuma tuh. bayar 8 cost, hidupin satu 4 ke bawah, 4 cost ke bawah. Dan 2 cost berdiri ke bawah. dan 2 cost ke bawah tidur. Rested. Oh. Jadi dia value-nya tuh 8 tambah 4 tambah 2 itu kan berapa coba? Iya itu 14. 14 Bener-bener sih. kayak skillnya Moria Itu bangkitin 14 tuh zombie. minimal. Benar-benar minimal. Karena dulu gue sempat mainin di deck Sakazuki sama Lucci itu dia bisa ada combo-combo lagi bisa berapa ya? 19 sama 21 cosplay. Cuman gara-gara Moria doang satu. Soalnya karakter cos 4-nya katakanlah dia bisa ngebangkitin lagi dari trash juga. Jadi chain reaction. Betul. Terlalu OP Buset. memang ya. Boardnya langsung penuh tuh dengan ngeluarin satu karakter doang berarti. Itu bisa. Kalau nggak di Ditimpa. deck Lucci itu sempat jadi 8, hidupin 4 sama 2, terus 4-nya 4 itu sama 2. bisa
ada kartu efeknya yang ambil dari trash ke tangan terus bisa di play. Itu 3 terus 3-nya bisa hidupin 4 dari trash. Gile. Nah, itu 8 4 4 3 2 gitu. Sama tuh 16 tambah 5. Duh, benar 21 cosplay itu. Satu kartu. Dalam satu kartu. Makanya itu terlalu OP di band. Makanya ini Cocok di band. Ini dulu 4-4-nya ini gue masukin di deck. Gile. Paralel kan karena gue suka banget nih kartu. Terus ya udah lah gue masukin album lah udah. Baru Gila, koleksi gila. OP nih belum poke. Ini baru OP Baru dari OP. tadi nih. Oh ya. Nah, udah habis. Pokoknya di belakang, OP-nya pokoknya di terlepas. belakang. Nah, ini Nah ini dia. Nah, OP-nya ini- ada apa aja tuh? Pokoknya sebenarnya kalau ini itu SPM. jadi promo dari beli box tag team dulu. Karena ini promonya limited. Terus ini kan ibaratnya tag team itu tuh yang awal apa ya? Benchmark gue mulai main kompe Pokemon. Oh. Karena kan awalnya main dari set yang 1 itu, yang di matahari HP. matahari bulan tapi sempat vakum, balik main kompe itu pas di tag team. Nah, ini promonya. Gak glare ya. Sorry. Sorry. Oke. Nah. Ini promonya waktu itu dapat dari Buy Box dan sekarang udah nggak rilis lagi. Oke. Ini ada 4 kartu promo total ya. Terus ya ini ya normal lah Pikachuan lah Pikachu. Ya, Ini Pikachuan Pikachu selalu ya. Pikachu. Ini Pikachu hantaman pertama dulu nih. Kodenya masih 002 Wih. SMP gitu. Terus ya ada Pikachu beberapa lah. Ada Dari promo ya, Chatime, ada Coki-Coki. Coki-Coki, ada promo gym. Terus ya ini ada beberapa lah. Ada promo Chatime. Terus ada ini dulu ada promo gymnya Charizard, promo abnormal. Oh, wow. Keren, Terus keren. nah ini Arceus. ini sebenarnya favorit gua sih Arceus. Arceus. Jadi ini kebetulan Dewa dari ceritanya segala Pokemon. ini tuh deck yang pertama gue bikin pas kompe tag team Arceus jaga Palkia GX. Ya. Ini mungkin kayaknya lu sempat lihat postingan gue sama AKG. Pernah. Itu ini yang gue bawa. Oh, itu tuh yang kemarin. di Ini kiri gua bawah bawa. itu. Betul. I see. Terus ini Arceus V-Star-nya ini dulu gue sempat bikin decknya juga. Gue sempat bikin decknya pakai 3 kopi 3-3-nya yang rainbow gue pakai kebetulan. see. Karena gue suka Arceus gitu. Emang Pokemon favoritnya Arceus berarti ya, Feb? Lumayan. Karena gue jujur, gue itu nggak terlalu ngikutin Pokemon sebenarnya. Sebelum main TCG-nya, gue itu lebih suka Digimon. Justru lebih Sebenarnya Digimon. lebih suka Digimon. Dan gue Secara pun IP mah. cobain TCG Digimon sebenarnya dulu. Kayak medio 2021 gue sempat main TCG Digimon. Tapi pada zaman itu komunitasnya nggak rame lah, nggak terlalu berkembang. Nggak terlalu growing kayak Terus Pokemon. waktu itu dibandingin sama Pokemon, sama lain kayak ya udahlah gue lepas deh Digimonnya, gue main Pokemon. Terus ya karena terlalu banyak dicekoki Pokemon terus ya akhirnya mulai oke lah gue suka Arceus. Tapi ya bukan yang kayak mungkin buat orang-orang ada kayak yang dari dulu main gamenya jadi sentimental sukanya apa gitu kan. Gue kebetulan enggak segitunya ngikutin Pokemon kalau dari game dan film gitu-gitu, tapi ya ngikutin dari game lah, kayak sekarang main Pokemon Champions, main Pokemon Go juga I gitu. see. Memang nggak suka karena lore-nya, emang suka karena mainin decknya juga. Betul. Gameplaynya yang Ya, dicari kan gameplaynya. ya, Iya. berarti. Ya tapi ada aja yang kayak gini nih, kayak Psyduck-nya lucu untuk dikumpulin, ya udah kumpulin Iya, Psyduck. iya, Kan dengan artworknya. artnya bagus. Terus kayak gini nih, ini dapat dari Brewek, terus artnya bagus, ya udah kumpulin. I see. Kayak gitu. Nah, ini paling ini ada dulu itu pas di Latias. 2021 itu ada kartu namanya Prism Star. Ini cuma bisa pakai 1 kopi di deck per nama. Terus ya artinya lumayan keren nih sampai sekarang gitu kan. Ini ada Latias, Iya, iya. Latios, Giratina gitu-gitu. Iya, ini keren-keren sih ini art. Paling ini sih yang lumayan gua koleksi. Ini promo-promo turnamen gede. Promo-promo event. Ini ya dari promo regional nih. Ini regional Dari pas apa league tuh? dari Pokemon regional league dari awal Regional nih. League dari awal. Dari awal. Ini nggak ada tahunnya kebetulan nih, tapi Iya, ini iya. adalah beberapa, ada Eevee, ada Deden. Terus ini juga regional league yang kemarin-kemarin diikutin. Gua kumpulin aja karena kan ini ibaratnya promonya nggak akan keluar lagi. Bener, gitu kan. bener. Hanya dengan ikut serta di turnamen itu bisa dapatnya, nggak bisa dapat di mana-mana lagi tuh. Betul. Terus Oke. kayak gini nih, ini Jirachi ada beberapa lah koleksi dari yang dulu-dulu. Terus gue lumayan oke lah, lumayan suka Jirachi. Oke. Terus ini cast form sih, ini agak random tapi artnya sih bagus sih, gue suka banget. Cast formnya agak random tapi artnya bagus, gue suka. Iya. Keren, Nah, keren. terus keren. ini ada beberapa, ini ada fanfare. Ini sebenarnya kayak yang 2 ini ada stempelnya. Ini cuma bisa didapetin dari ikut apa ya? Ibaratnya kalau dalam satu season ada minimal poinnya berapa baru dapat. Nah, ini kebetulan ada 2 kartu tanda tangan. Itu tanda tangan si Ini artisnya. ini atau- tanda tangan bukan artisnya. Ini tanda tangan dari top player yang gue minta waktu World Championship kemarin. Oh, yang di Anaheim. Anaheim.
Jadi ini kemarin itu Kirlia ini gara-gara gue tuh dulu suka main deck God of War EX sebenarnya. Oke. Ini terus gue itu ada satu player yang gue suka banget, dia selalu main God of War EX, namanya Henry Chow. Nah, itu tanda jadi tangannya. gue coba cari kartu kira-kira apa nih kartu bisa ditandatangan sama dia. Terus gue nemu Kirlia ini somehow ada di bulk gue gitu kan. Somehow ada di bulk gue, ya udah gue minta. Terus ini kemarin tuh dari temannya dia juga, salah satu top player yang gue lumayan suka, Andrew Hedrick namanya. Ini satu testing grupnya Henry Chow. Wow. Terus ini ada apa lagi ya? Nah ini promo-promo lah. Ini promo baru lah, promo Ultra Bolik, Premier Bolik. Sama paling, nah ini nih paling kalau mau ditanya yang paling sentimental. Ini kenapa nih sentimentalnya? Ceritanya. Jadi ini Zoroark EX. Ini ditanda tangan juga sama. Kalau menurut orang-orang harusnya dia number 1 Pokemon player in the world. Thor Reclove. Wow. Siapa? Thor Reclove. Oh, wow. Itu. Jadi sebenarnya itu dia itu dulu terkenal sama deck Zoroark GX. Zoroark GX dia sempat pakai di World dan dia terkenal banget sama deck Zoroark GX itu. Waktu itu gue kebetulan sebelum berangkat pengen nyari Zoroark GX-nya, tapi gue nggak punya dia di album dan gue agak males beli sebenarnya di Tokped gitu-gitu kan, di marketplace. Ya di marketplace lah. Gue agak males beli di marketplace. Terus akhirnya karena gue udah punya yang ini dan ability-nya kebetulan sama Zoroark GX, jadi gue minta dia tanda tangan. Tapi somehow coincidentally di event terakhir tuh NAIC, Thor Reclove main deck ini juga. Oh, jadi pas banget. Jadi pas banget. Terus ini sebenarnya kan ini Ens kan sebenarnya salah satu favorit trainer orang-orang lah karena Pokemonnya Reshiram Zekrom kan. Jadi ya gue sekalian aja bikin satu page lah ini. I see. Ini sih paling sisanya nggak Pikachu udah habis. Pikachu. Ya ini Pikachuan lah. Ini Pikachu soalnya ini kalau salah promo World Championship 2023 ya Yokohama. Ini pairingannya. Terus ini promo yang kalau di Inggris tuh dapatnya pas di Anaheim kemarin. Indonesia dibagiinnya baru kemarin. Baru kemarin dapatnya. Oke. Kalau yang dari Monster Bolik yang kemarin ikut dapat ininya apa tuh? Dapat promo kartnya Pokepet. Itu nggak ada di sini karena dia dalam deck. Oh, karena dipakai. Iya. Jadi koleksinya kadang nggak cuma koleksi tapi dipakai main juga kalau mau dibutuhin ya. Karena ya memang mungkin itu bedanya kali ya. Kalau yang emang player based on collector, player based on competitive player. Karena kalau kayak gini ya udah, kalau kayak gini keluar aja dipakai main juga nggak masalah gitu. I see. Ini juga perdana kita ngobrol sama kolektor kan dipakai main kartunya. Kolektor nggak disayang. Ya, ini kan biasa kan dipakai main. Ini kayak ada tadi beberapa kartu tadi baru ini. Yang alternate art ini juga emang dipakai main semua. Dipakai main karena kan dia kebetulan ini leader nih. Leader kan selalu bakal keluar di depan gitu kan. Dan biasanya kadang suka pakai snapcase lagi terpisah. Iya. Ini memang dipakai main. Oh, wow, iya. Dicetek-cetek juga kok. Iya. Selama ini kita kedatangannya yang emang kolektor yang dijaga banget ininya. Ini benar-benar yang sekali pakai main. Iya, kayak bagus-bagus ngapain nggak ditunjukin nggak sih? Iya sih, betul. Benar. Ya kadang kalau emang main gitu kan sayang kalau di binder doang. Kalau emang kolektor ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau emang main, kenapa enggak? Betul. Gile. Kecuali memang ada kartu-kartu yang kayak yang ini kartu gak kepake main, tapi gue suka artnya, gue suka Pokemonnya, gue suka karakternya, oke lah. Ya. Tapi kalau misalnya pakai main ya kenapa enggak? Berarti dari binder ini ada yang for sale nggak nih WTS atau ini kebetulan nggak ada. Bener-bener barang keep. Kalau binder for sale-nya beda soalnya. Oh beda. Kalau itu nggak dibawa. Nggak dibawa. Padahal bisa sekalian promo. Siapa tahu ada yang lagi cari barang. Ini sih soalnya iya kelihatan dari tadi yang nilainya historis semua. Apalagi yang tanda tangan itu nggak bakal dapat lagi sih di mana-mana ya. Iya kecuali ya itu paling ntar bisa tuh kalau ntar berangkat lagi San Francisco bisa nambah lagi. Cuman ya lihat ntar lah. Nambah lagi atau enggak. Udah ada inceran tapi siapa yang bakal diminta tanda tangan? Enggak sih, karena emang kalau dari gue pribadi favorite playernya antara dua orang tadi, Thor Reclove sama Henry Chow. Kebetulan Andrew Hedrick itu juga gue cukup suka, cuman ya bukannya karena popularity-nya dia kayaknya in general nggak yang segitunya untuk minta tanda tangan gitu. Tapi kebetulan, jadi ceritanya waktu gue mau minta tanda tangan si Henry Chow ini tadi, dia lagi playtest sama si Andrew. Oh, jadi sekalian dua-duanya. Nah, terus karena gue awal tuh nggak expect untuk minta tanda tangan Andrew, gue mikir lah waktu di album di binder gue apa yang bisa gue minta tanda tangan. Makanya kepikiran fanfare itu tadi karena promonya promo Indo limited kan. Ya udahlah. Sekalian lah ya. Iya sekalian lah. Berarti udah fix jalan untuk championship yang di bulan Oktober kalau nggak salah September Agustus ini berangkatnya 27 ya apa 28 pokoknya weekend terakhir Agustus. Wow. Udah ini semua tuh berarti buat kesana nanti udah siap berangkat lah pokoknya gitu. Belum sih. Kebetulan karena kan
invite-nya sebenarnya baru hitungannya udah fixnya itu kan baru di kelar Master Bowling kemarin. Yang kayak yang resminya tuh sebenarnya belum keluar, tapi kita by community kita udah hitung. I see. Ya sebenarnya sih udah aman invite-nya, cuman ya emang belum beli tiket aja sih. Belum minta cuti juga. Di tengah Yang paling kondisi bensin lagi mahal nih. Iya Jadi lumayan lagi ya. Aduh. Ke San Fran jadi sesuatu yang lumayan ya. Kalau berangkat berarti bandarnya dibawa lagi dong. Di bawah tapi mungkin isinya nggak kayak gini, bakal diutak-atik lah isinya. One Piece ngapain di bawah gitu. Iya, Pokemon aja. Buat siapa tahu kalau ketemu player ini lagi gitu kan bisa tanda tangan dan lain-lain. Iya. Sekaligus nanti buat dapetin yang baru juga kartu promo dari sana kan ya. Iya, kartu promonya dari sana juga ada. Kita tiap kalau ada ikut World Championship gitu dapat kartu promo, betul. Satu bundle biasanya karena setiap bahasa dapat satu. I see. Gile. Keren banget nih ikut ini. Championship. Kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik betul buat Febri. Dan hasilnya memuaskan. Hasilnya memuaskan di sana. Siapa tahu bisa membawa pulang trofi atau apa. Amin. Dipajang di kantor Unipin. Di kantor Unipin. Itu mohon maaf ya. Disponsorin. Siapa tahu ada yang mau sponsorin. Ya. Mungkin sebelum kita ini ke terakhir, mungkin siapa tahu dari Febri adakah pesan-pesan mungkin atau tips buat mereka yang mau memulai karir di bidang kompetitif TCG seperti Febri misalnya. Oke. Jadi kalau emang buat teman-teman yang baru mau mulai belajar main TCG atau tertarik main TCG, paling sebenarnya itu paling simpelnya adalah datengin lokal game shop terdekat kalian. Itu paling simpel. Kayak kalau misalnya lihat konten-konten orang-orang yang brewek, yang apa itu kan biasanya kan, ya udah nyampe situ doang tuh. Tapi mereka nggak tahu kompetitif play-nya kayak gimana. Gak usah kompetitif deh, how to play-nya dulu deh. How to play-nya belum tentu belajar tahu. dulu mau mainnya kayak gimana. Normalnya tuh datengin ke LGS terdekat kalian. Itu biasanya balik lagi kalian mau main gamenya apa. Let's say kalau kayak Pokemon bisa dicek di websitenya Pokemon. LGS-nya di mana aja yang terdekat. One Piece juga bisa dicek di situ. Atau mungkin datengin ke event-eventnya yang terdekat. Kayak kemarin tuh Master Bowling bisa didatengin. Atau kalau kayak Pokemon Indonesia tuh AKG kalau nggak salah ada banyak event-event untuk ngajarin ke new player. Paling startnya dari situ dulu. Terus find your own community untuk grow bareng-bareng. Biasanya sih tiap LGS sih ada provide itu sih. Cari sparring partner yang nyaman lah ya gitu ininya. Ya, mungkin first stepnya itu dulu aja sih. Datengin LGS-nya dulu. Ntar belajar dari situ. I see. Kalau yang mau belajar online dulu, misalnya males nih datang ke LGS takut gitu. Kayaknya malu ada. Bisa belajar mungkin bisa diajak belajar di mana tuh? Oke, jadi kalau mau belajar online, jadi sebenarnya gue pribadi sih, gue punya channel sama teman-teman gue. Kita kebetulan dari LGS sama juga dari Card Shop itu kita ada channel di main kartu mulu di YouTube. Ntar MKM main kartu mulu. Ntar mungkin dari teman-teman Upstation bisa masukin linknya kali ya di caption. Boleh nanti kita tampilin. Atau ntar ada di thumbnail ada di bawah gitu. Boleh. Itu main kartu mulu, di situ kita biasanya kita bikin konten untuk ngajarin main sih. Tutorial. Sebenarnya sih nggak yang how to banget, tapi kita biasanya kayak kita ntar match upin deck A sama deck B, terus deck A-nya ntar kita kasih tau kayak line of play-nya ada apa aja nih, terus playnya kenapa ini, mungkin nggak yang basic banget, udah mungkin ya intermediate lah ya. Tapi itu bisa pakai untuk belajar. I see. Iya benar. Soalnya intermediate kan udah nggak butuh tutorial lah kasarnya. Mereka butuh buat biar bisa berkembang ke kompetitif nih, buat ke pro scene. Ya, terus itu kita juga kadang-kadang kalau mau event gede kita ada ngobrol meta talks juga. Kayak kita expect-nya deck apa, deck yang jago apa kira-kira segala macam. Bisa jadi insight buat menghadapin turnamen berikutnya. Bisa jadi insight juga. Terus yang nggak terbatas Pokemon sih. Kita ada beberapa konten bikin One Piece juga. Riftbound juga kebetulan kita ada bikin konten yang baru rilis gitu kan. Ya. Jadi ya mungkin bisa diklik aja channelnya gitu. Nanti coba main-main ke channel ini ya guys. Bisa main ke situ ntar kita bikin konten lagi. Boleh. Nanti kita bisa collab jangan-jangan. Bisa. Ntar siapa tahu mau ini teman-teman Upstation mau belajar kan. Kayak ajarin dong cara main ini. Nah, ini bisa. Bisa banget kalau gitu. Wah, oke. Gokil tadi udah tipsnya. Nah, mungkin sebelum kita tutup tentunya kita coba dulu nih yang satu ini peruntungan dari Febri dengan buka pack terbaru. Brewek satu pack nih. Brewek satu pack aja dari yang kemarin. Packnya ancaman bayangan. Okay. Kita lihat apakah wangi. Nah ini dia guys, bentar. Kita buka ya. Di sini juga. Ini kalau biasa gue brewek di konten gue. Ini kita ini maju dulu nih kartu angket. Iya kartu angket. Terus maju satu kartu kan. Nah kita lihat. Ini Sinisha. Ini kartu yang dipakai di deck gua kemarin. Yang kemarin pasti MBL. Kemarin di deck gua pakai ini. Wih, gile. Ini bayangan tersembunyi. Coba kita lihat. Sinisha.
ini apa nih? Hop ini ya, Phantom ya, Phantom. Phantom, Monkey, Zubat dan bolong nih kayaknya. Trainer ya. Bukan. Iya. Oke lah. Ini perubahan wujud. Ini kartu kepakai main. Oke, bisa lah ya dipakai di deck berarti. Bisa dipakai di deck Enzoroark. Oke, Yang tadi. mantap. Bisa dipakai di deck Enzoroark yang tadi. Oke lah ya, sengaja masih kepake. Iya, karena kepake. Sengaja masih kepake. Oke, yuk boleh dikip itu buat ini. Thank you. Oke, mungkin kayaknya nggak kerasa nih kita udah ngobrol panjang dari tadi. Thank you banget loh, Feb. Thank you juga udah teman-teman Upstation. Ya, sukses selalu terutama buat nanti di San Francisco. Amin. Dan buat yang nonton jangan lupa sekali lagi buat di like and subscribe channel Upstation Media ini, dan buat yang cari info-info seputar bermain bisa nanti kunjungin ke channel MKM. Bisa ke MKM betul. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you juga buat yang udah nonton. Sampai ketemu di episode-episode Bakar Kosan selanjutnya. Bye-bye. Bye.